Mas Hamdi, teriak Bu Fani panik. Aris, cepat panggil Pak Anwar. Kamu harus segera menyusul mereka. Jangan sampai Salsa tahu, kasihan Salsa. Putranya mengangguk lalu berlari keluar mencari pertolongan ke tetangganya. Digedor pintu tetangga depan rumahnya sampai wanita paruh baya keluar dengan tergesa-gesanya. Ada apa Riz? Tanya beliau tak kalah panik melihat wajah tetangganya pucat pasti. Pak Anwar Big? Ke toko bangunan tadi beli semen. Ada apa Riz? Ayah Big, tolong Big. Iya, Pak Hamdi kenapa? Serangan jantung Big, tolong bantu ibu. Aku susul Pak Anwar dulu minta tolong bawa ayah ke rumah sakit. Saya harus ke rumah Salsa sekarang. Genting. Ya Allah ayo. Rani. Diperintahkan putri kecilnya untuk memanggil tetangga lain mengajak ke rumah Pak Hamdi. Riz itu si Wahyu juga bisa bawa mobil. Kamu minta tolong dia saja biar cepat. Mereka berpencar dengan misinya masing-masing, Aris berlari ke rumah berpagar hijau untuk meminta bantuan lagi. Tanpa disadari ada dua mata yang mengawasi dari kejauhan. Ya Allah, Hamdi. Walah terlambat, Wahyu baru saja keluar setengah jam lalu. Mending kamu susul cepat Anwar. Hati-hati, nak. Tetangga Pak Hamdi yang usianya sudah sepuh memeras dadanya kaget mendengar musibah yang menerpa tetangganya. Dengan terpaksa ia kembali ke rumah dia harus segera menyusul tetangganya untuk menyelamatkan dua nyawa keluarga yang tersisa di beda tempat. Toko tersebut tidaklah jauh hanya 10 menit jika memakai motor tapi tetap saja jalan terasa amatlah panjang jika menyangkut nyawa orang terkasih. Pak Anwar, panggil Aris melihat tetangganya yang sedang starter motor di depan toko material. Kamu ngapain di sini? Ada apa mukamu tegang seperti itu? Pak, tolong bapak saya. Tolong antarkan bapak ke rumah sakit, saya langsung ke rumah mertua Salsa. Genting. Tanpa menunggu persetujuan dia langsung kembali ke motornya melaju menyusul iparnya pulang. Dengan kecepatan tinggi ia jalankan kendaraannya jangan sampai ipar serta adik tirinya datang lebih dulu. Salsa seperti biasa duduk termenung di ruang tamu ditemani semua keluarga barunya. Hanya dia yang irit bicara hanya menjadi pendengar setia tersenyum sedikit jika ada obrolan yang lucu. Pintu diketuk membuat candaan mereka berhenti terutama Salsa seketika wanita hamil tersebut berdiri berharap kali ini sahabatnya yang datang. Faiz. Matanya berbinar dengan badan tidak selincah dulu dihampiri suaminya tapi sahabatnya tidak datang sendiri. Saat itu pula tubuhnya membeku, kenapa suaminya yang lama menghilang datang bersama saudaranya? Tangan itu? Salsa mencoba tersenyum menyambut kedatangan suaminya yang lama ia tunggu kehadirannya, membuang pikiran yang tidak-tidak. Bisa jadi kakaknya lah yang menemukan keberadaan Faiz. Faiz? Semua orang berdiri hendak menghampiri sebelum kata itu keluar dari mulut lelaki tersebut. Salsa bila binti Hamdi mulai hari ini mulai detik ini dengan kesadaran diri aku jatuhkan talak untukmu di hadapan keluargaku. Luruh, ya tubuh ini luruh tak mampu lagi menerima cobaan yang Tuhan berikan. Faiz. Apa yang kamu katakan? Cepat cabut ucapan itu, perintah tegas Pak Wisnu ke putra lelakinya. Bukan hanya tubuh Salsa yang luruh tapi tubuh wanita yang telah mengandungnya pun juga terjatuh kembali ke kursi. Apa yang terjadi dengan putraku? Semua keluarganya dibuat kaget dengan keputusan Faiz. Mereka sangat kecewa menantu rumah ini dengan setia menanti kehadiran saudara lelakinya tersebut tapi ini balasan yang harus diterima. Dengan tertatih Salsa dibantu berdiri oleh ipar perempuannya berjalan ke arah Faiz. Dipandangi lekat-lekat setiap inci wajah sahabatnya, mencari sesuatu yang tidak beres tidak mungkin Faiznya tega menyakiti separah ini. Is, kamu ngomong apa? Mbak, lepaskan tangan Mbak Fanya. Disingkirkan tangan Fanya dari lengan Faiz lalu diambil tangan yang selalu ada untuknya untuk dituntun ke perut besarnya. Is, lihat anak kamu sudah besar tumbuh di perutku. Sebentar lagi dia akan lahir, canda Salsa garing dengan senyum yang teramat dipaksa. Tapi tangan besar itu ditarik paksa oleh pemiliknya dan kembali menyatu dengan telapak tangan kakak sambung membuat hatinya tersentak atas perlakuan Faiz yang tiba-tiba berubah. Mbak, lepaskan tangan Faiz. Kenapa, kita sudah menikah? Apa yang salah? Pengakuan Fanya membuatnya lagi terluka tidak mungkin Faiz melakukan itu. Mbak jangan ngaco. Cukup Mbak, kamu merebut apapun yang aku miliki terserah, silahkan. Ambil semua. Tapi jangan Faiz. Di mana akal dan hati nurani Mbak tega menghancurkan rumah tangga adiknya sendiri? Puas Mbak Fanya membuat aku terluka? Membuatku sakit? Membuat Faizku tega melakukan ini? Puas kamu Mbak Fanya? Kamu jahat. Faiz, ini semua cuma bercandakan. Ya kan Is? Kamu tidak mungkin melakukan ini pada kami. Lihat anak kita sudah besar. Kita berdua menunggu kamu di sini. Tangan Salsa ditampik dengan kasar mengakibatkan ibu hamil tersebut terpelanting ke samping. Dia meringis kesakitan tiba-tiba perutnya terasa sangat sakit. Fahri yang tidak bisa lagi memaklumi sikap adik kandungnya mencengkram kaos Faiz menarik menjauh.
Pergi kamu wanita jela NG, mati Fahri dikuasai amarah. Namun, perempuan itu sama sekali tidak terpengaruh, tidak tahu diri, tetap saja berdiri di tempatnya. Perkelahian tak bisa lagi dihindari, Burumi hanya bisa menutup mata telinga tidak tahan melihat kedua putranya berkelahi saling pukul dan menyakiti. Tangan Fahri mengambang teringat adiknya yang dulu sangat manja kepadanya. Pak Wisnu menarik lengan putranya kasar dan mengentaknya lantas didorong ke arah pintu keluar. Pergi kamu anak sialan, usir beliau. Baru kali ini suami Burumi berbicara kasar apalagi terhadap keluarga kecil beliau, tapi tingkah anak lelakinya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Meninggalkan anak istrinya demi istri orang, apalagi orang itu iparnya sendiri. Tanpa rasa bersalah sedikit pun diraih kembali tangan Fanya di hadapan keluarganya. Salsa. Salsa MA. Istri Fahri panik melihat iparnya merintih kesakitan, perutnya sangat keras dan kaku, banyak keringat keluar dari dahi. Namun, mobil yang terparkir di depan rumah mengalihkan kekhawatirannya, diambil gawai di saku lalu memotret dengan memperdekat fokus kamera. Dikirimkan foto hasil jupertannya ke teman pantinya berharap temannya tersebut dapat menyelidiki Faiz. Pandangan Salsa terus mengarah ke suaminya berharap rasa iba yang dulu ada akan kembali, tetapi nyatanya Faiz hanya cuek menatap sekilas langsung pergi. Di depan pintu sudah berdiri kakak laki-lakinya dengan nafas tersengal-sengal. Salsa. Mas Aris, tangisnya mengadu ke kakak lelakinya. Ditabrak bahu kanan Faiz tidak peduli, ia berlari langsung membopong adiknya yang terlihat kesakitan dengan memegangi perut besarnya keluar rumah.